wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Intan Nurjaya, Ratu, Rahma, Zidna, Hanina, Revi, Kelas, Taibahan wasil fi kitabin nahwi. Iftah al-an sanadrus al-mubtada wal khabar jama' muannas salim. Darasna fi ad-durus as-sabiqah al-mubtada qad yakunu, terkadang al-mufrad jika mubtadanya mufrad, idza kana al-mubtada'u mufradan mudzakkaran, jika mubtadanya mufrad mudzakkar, fayakunu al-khabar mubtada mufrad mudzakkar. Misal at-talibu jadidun, al-muslimu mujtahidun. Safha yakni fi safha arba'un. Darasna amsilah al-mubtada al-mufrad, sebagaimana telah kita pelajari di bagan halaman 39 bahwa mubtada terkadang mufrad, terkadang musanna, terkadang jama' mudzakkar salim. Misal, jika mubtadanya mufrad, al-kitabu jadidun, itu mufrad mudzakkar. Khabarnya juga harus jadidun, mudzakkar. Jika mubtada'nya muannas, al-qurrasah, maka khabarnya juga muannas jadidatun. At-talibu mahirun, at-talibatu mahiratun, al-mudarrisu mujtahidun, al-mudarrisatu mujtahidatun. Kemudian i'rabnya amsilatul i'rab, i'rabnya adalah al-kitabu jadidun, i'rabnya al-kitabu mubtada'un marfu'un bid-dhammah, marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah. Jadi khabarul mubtada'i, khabar mubtada marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah. Yang muannas juga sama, as-sayyaratu jadidatun, as-sayyarah mubtada'un marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah, jadidatun khabarul mubtada marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah. Baik. Sekarang kita lanjutkan al-musanna 45 safha 45. Al-mubtada jika mubtadanya musanna 2 ditambah alif dan nun. Jika mubtadanya
undur al-qaidah idza kana al-mubtada, jika mubtada'nya musanna dua mudzakkar maka khabarnya juga musanna mudzakkar. Misal at-talibani jadidani, dua siswa itu baru. Jika muannas maka jadi muannas juga khabarnya. At-talibatani jadidatani, al-kitabani mufidani, al-qurrasatani mufidatani, dan seterusnya. Ar-rajulani, dua laki-laki itu tawilani, al-bintani jamilatani. Baik toh, kita lihat i'rabnya. Tanda marfu'nya apa? Al-kitabani jadidani, al-kitabani mubtada'un marfu'un bil alif. Berarti kalau musanna marfu'nya dengan alif. Kalau mufrad tadi yang pertama marfu'nya dengan dhammah. Maka jadidani juga sama, khabarul mubtada marfu'un bil alif. Baik, al-an nantaqil ila shafhah 47 sab'ah wa arba'un. Mubtadanya berupa jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki banyak. Al-mubtada jam'u mudzakkar salim, al-mudarrisuna masyghuluna. Para guru itu baru sibuk. Nah, al-muslimuna kasiruna, orang muslim itu banyak. Al-muwazzafuna nasyiduna, telah kita bahas kemarin. Qaidahnya lihat, idza kana al-mubtada jamak mudzakkar salim, jika mubtadanya jamak mudzakkar salim, yakunu khabarul mubtada jam'an, boleh jamak mudzakkar salim, boleh jamak taksir. Kita lihat, perhatikan, undur ila sepuluh. Kalau mufrad tadi at-talib jadidun, jika muannasnya berarti at-talibatu jadidatun, ya. Jika musanna berarti at-talibani jadidani, at-talibatani, ya berarti jadidatani. Baik. Nah, adapun jika mubtadanya berupa jamak mudzakkar salim, misal al-muslimuna, misal mujtahiduna. Asalnya mujtahid jadi mujtahiduna. Nah, jika mubtadanya jamak mudzakkar salim, kaidahnya lihat ya, khobarnya boleh jamak mudzakkar salim juga atau jamak taksir. Contoh, al-muslimuna fuqara, orang-orang muslim itu fakir, misal. Berarti di sini tadi kan kaidahnya jika mubtadanya jamak mudzakkar salim, khobarnya harus jamak mudzakkar salim, bukan, tapi khobarnya harus jamak mudzakkar salim atau jamak taksir boleh. Oh, di sini orang-orang muslim itu lemah, berarti du'afa, atau kaya, agniya, ya, dan seterusnya. Baik, ya kan? Tambahkan contohnya, tulis ya. Di sampingnya contohnya tulis, di samping nomor 1 tulis nih.
al-muslimuna fuqara'u, atau berikutnya al-muwazzafuna, tulis di samping al-muwazzafun, al-muwazzafuna para pegawai itu mustahiduna, itu jamak mudzakkar salim. Kita cari yang jamak taksir. Nah, misalkan para pegawai itu tinggi-tinggi, tiwal ya. Ini jamak taksir dari tawil, tiwalun. Sama seperti kabir. Kabir jamak taksirnya ya, kalau kabir kan, kabir ini mufrad. Kabirun jamak taksirnya kibar. Kalau sogir berarti sigor. Berarti para pegawai itu besar-besar, atau para pegawai itu tinggi-tinggi, atau para pegawai itu kecil-kecil, berarti sigor. Baik. Kita lihat i'rabnya. Al-muslimuna halaman 48. Shaimuna. Al-muslimun mubtada'un marfu'un bil wawi. Berarti kalau jamak mudzakkar salim marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkar salim. Shaimun jika khobarnya jamak mudzakkar salim juga berarti sama, khobarul mubtada marfu'un bil wawi li'annahu jamak mudzakkar salim. Nah, pertanyaannya bagaimana jika khobarnya berupa jamak taksir seperti ini? Al-muwazzafuna tiwalun. Ya, berarti i'rabnya apa nih tiwal ini? Kalau ini kan normal, mubtadaun marfu'un bil wawi dan namun jamak mudzakkar salim. Tapi kalau yang ini kita i'rabnya berarti ini lihat dhammah nih, sama seperti mufrad. Berarti khobarul mubtada marfu'un bil, berarti bidhamma, sama seperti yang mufrad, bidhamma az-zahirah. Nih dhammah. Berarti kalau jamak taksir i'rabnya sama seperti mufrad, marfu'un bi dhammah. Ya, jika khobarnya berupa jamak taksir. Jika khobarnya jamak mudzakkar salim ya berarti tetap marfu'un bil wawi. Baik, sekarang sanadrus al-mubtada jam'ul muannas salim.
Bagaimana jika mubtada'nya jamak mudzakkar muannas salim? Kaidah unzur al-qaidah idza kana, apabila al-mubtada jama'a muannas, jika mubtadanya jama' muannas salim lil aqilat, yaitu jama' muannas salim yang berakal, maka khobar mubtadanya harus jama' muannas salim juga. Tulis kaidah yang berikutnya. Tulis kaidah berikutnya. Tambahan. Nomor 2 adalah alamat rofi, tanda rofa marfu'nya jama' muannas salim ini dengan doma. Maksud anak tambahkan yang ketiga. Jika bahasa Indonesia, jika mubtada'nya jama' muannas salim tidak berakal, jika mubtada'nya jama' muannas salim tidak berakal, maka khobar mubtada'nya, maka khobarnya atau khobar mubtada'nya mufrad muannas. Gimana Ustaz kaidah ini? Belum paham. Kita lihat dulu kaidah yang pertama. Idza kana al-mubtada jama' muannas salim lil aqilat, jika mubtada'nya jama' muannas salim berakal, maka khobarnya juga jama' muannas salim. Contoh, al-misal al-mudarrisatu mahiratun, para guru itu mahir. At-talibatu mujtahidatun, al-muwazzafatu nasyitatun, at-tilmidatu jadidatun, al-ustadzatu muhadzabatun. Ini mubtadanya semuanya berakal, maka khobarnya juga harus jama' muannas salim. Tapi kaidah yang ketiga yang kita catat tadi, jika mubtada'nya jama' muannas salim tapi tidak berakal, contoh mobil-mobil. Mobil jamannya apa? Sayyarah kan, asalnya sayyarah. Baik, misal as-sayyarah ini mufradnya. As-sayyaratu, as-saburatu. Ya. Misal, jika kita ubah menjadi jama' muannas salim, maka dia menjadi as-sayyaratu. Ini menjadi as-saburatu. Nah, ini maksudnya. Jika seperti ini, jama' muannas salim tapi tidak berakal, bukan orang, benda, maka khobarnya mufrad muannas. Berarti kalau mobil-mobil itu baru, berarti mufrad muannas. Iya, jadidatun, bukan
jadidatun seperti di kitab, bukan. Kalau di situ kan jadidatun. Nah, berarti di sini juga sama. Misal panjang, misalkan papan tulis itu panjang, berarti tawilatun. Tetap menggunakan mufrad muannas, ada tamar butohnya nih. Itu maksudnya. Tapi kalau berakal harus jamak muannas salim. Muhadzabatun, sopan. Muhad tasdid. Baik, kelas fahimtum. Benar. Coba misal, siapa yang bisa mendatangkan misal tulab atau thalibat untuk yang tidak berakal? Kalimatun jadidatun. Hah? Kalimatun jadidatun. Al kalimatu jadidatun, ya. Ya, kalimat tidak berakal. Misal lapor al qurrasatu rohisotun, misal. Al-haqi, tapi al-haqibat zamannya al-haqaib. Ya. Hah? Enggak ke jamak mana salim. Ke jamak taksir. Walaupun boleh ke jamak mana salim. Dari tolibat hal min misal pas. Baik, i'rabnya kita lihat. At-thalibatu mahiratun. At-thalibat mubtada'un marfu'un bid-dhammah az-zahir. Berarti seperti apa ini i'rabnya? Seperti mufrad. Mahiratun khabarul mubtada marfu'un bid-dhammah az-zahirah. Nah, jamak mudzakkar salim harus selalu berakal.
Bedanya itu, kalau jamak mudzakkar salim pasti selalu berakal. Beda dengan jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Tapi kalau jamak mudzakkar tidak ada yang tidak berakal, semuanya berakal. Artinya kalau benda tidak boleh jadi jamak mudzakkar salim. Misal masjidun, masjiduna khotob. Tapi jamaknya masajid ke jamak taksir. Ya, itu nanti setelah ini. Jika mubtadanya jamak taksir, pertanyaan nanti ya. Bagaimana Ustaz jika mubtadanya jamak taksir? Ini pertanyaan bagus. Setelah ini halaman 51. Paham tuh yang ini ya? Paham ya? Sebelum kita lanjut, ini agak rumit nih yang jamak taksir. Nah, jamak taksir, lihat di sini di contohnya ada yang berakal, jamak taksir lil akil, ada jamak taksir li ghairi akil, tidak berakal. Jamak taksir lil akil berakal, artinya jamak taksirnya berakal. Atau yang sebelahnya jamak taksir li ghairi akil. Bagaimana khobarnya? Perhatikan al-qaidah. Idza kana al-mubtada'u, jika mubtada'nya jamak taksir lil uqala, artinya untuk berakal, atau jamak taksir berakal, yakunu khabarul mubtada jam'an. Maksud jam'an di sini apa? Boleh jamak mudzakkar salim, boleh jamak taksir. Mulai rumit, tapi tidak rumit kalau paham, insyaallah. Ya, kalau tadi jamak mudzakkar salim, coba ini ya. Contoh nih, contoh tadi. Jika mubtadanya nih, jika mubtada jamak mudzakkar salim ya, khobarnya boleh apa khobarnya? Boleh jamak mudzakkar salim lagi atau jamak taksir. Nah, sekarang kebalikannya, yang mubtadanya adalah jamak taksir, maka khobarnya boleh jamak taksir lagi atau jamak mudzakkar salim. Nah, itu maksudnya. Artinya kalau mubtadanya nih jamak mudzakkar salim al-muslimuna, boleh khobarnya jamak mudzakkar salim juga sholihuna. Kalau jamak mudzakkar salim juga boleh al-muslimuna, khobarnya jamak taksir fuqara'u tadi. Sekarang kebalikannya, kalau mubtadanya jamak taksir, kita lihat di sini contoh at-tullabu, ini jamak taksir. Khobarnya adalah jamak mudzakkar salim di sini, boleh berarti at-tullabu mujtahiduna, al-atibba'u mahiruna, at-talamidu fahimuna, al-a'da'u naimuna tidur, al-asatidatu hadiruna hadir. Ini semuanya khobarnya berupa jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir bagaimana? Coba siapa yang bisa beri contoh? Tolibat, coba tolibat.
Ini kan contohnya semuanya khobarnya kok jamak mudzakkar salim. Coba khobarnya berupa jamak taksir juga. Mubtadanya jamak taksir, khobarnya jamak taksir. Iya, at-tullabu tiwalun, al-atibba'u kibarun, at-talamidu jududun. Jamak dari jadi jududun. Pendek semuanya, jududun. Coba dulu tulis utuh jududun. Jim dal. Dalnya tidak disambung dengan dal setelah sebelumnya. Jim dengan dal disambung. Jududun. Al-atibba'u kibarun, atau du'afa'u, at-talamidu jududun. Kelas al-qaidah as-saniyah. Perhatikan kaidah yang kedua, as-saniyah. Idza kana al-mubtada, jika mubtadanya jam'an, ia jamak taksir li ghairi akil, yakunu khabar mubtada, maka khabar mubtadanya mufrad muannas, sama seperti sebelumnya. Misal di sini al-kutubu mufidatun, tutub jamak taksir, khabarnya mufidatun, mufrad muannas. Al-buyutu jamilatun, afwan. Yang nomor 3 ini as-sayyarat, jamak taksir apa jamak muannas salim? Ini muannas salim, sengaja di sini supaya diingatkan kembali di bab sebelumnya tadi. As-sayyaratu jadidatun, al-hafilatu nazifatun, bis, al-hafilat bis, al-jawwalatu ghaliyatun, motor itu ghaliyatun. Nah, di sini kaidah as-salisah yang ketiga, kaidahnya alamatur raf'i, tanda marfu fi jamak taksir ad-dhammah. Kita lihat i'rabnya, amsilatul i'rab. Mubtada at-tullabu, nah ini yang jadi topik kita, jamak taksir at-tullabu mubtadaun marfu'un bi dhammah. Mujtahidun khabar mubtada marfu'un bil wawi li'annahu jamak mudzakkar salim. Al-maraqib itu kendaraan jadidatun. Ar-rijalu qawwamuna. Nah ini ar-rijal jama' ar-rujul. Qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu
pemimpin atas wanita. Al arwahu junudun mujannadah. Arwah-arwah itu, ruh-ruh itu seperti pasukan yang berbaris. Apa maksudnya? Hadis riwayat Muslim. Jika dia merasa cocok, dia nyaman bergaul dengannya. Sesama burung, burung bergaul dengan sesamanya. Tidak mungkin burung pipit main dengan burung elang. Gitu ya. Begitu pula seorang mukmin akan berteman dengan orang mukmin yang soleh lainnya. Ya. Begitu pula seorang ahlu sunnah tidak akan pernah betah bergaul dengan ahlu bid'ah. Begitu seterusnya. Ini maksud al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu akan berkumpul seperti pasukan. Jika cocok dia bisa bergaul. Jika tidak cocok dia biasanya menyingkir. Baik, fahimtum. Nah, sekarang berarti kita buat kesimpulan. Kita buat al-khulasah. Al-khulasah. Apa al-khulasah? Khulasah kesimpulan. Berarti tanda marfu yang pertama dengan apa? Ad-dhammah. Yang kedua dengan al-alif. Ketiga dengan al-waw. Yang marfunya dengan dhammah apa saja? Al-mufrad. Terus belum bukan jamak musanna ini nanti ya, alif ini musanna. Ini yang musanna. Yang ini waw jamak mudzakkar salim. Yang mufrad itu, yang dhammah itu bukan hanya mufrad tapi jamak muannas salim. Satu lagi. Iya, mutas dan jamak taksir. Nah, maksudnya mufrad tanda marfunya dhammah, jamak muannas salim tanda marfunya juga dhammah, jamak taksir juga dhammah. Jadi kita baru 3 mengenal marfu. Coba undur Sofhah 39. Kita kembali. Nah, untuk halaman 39. Yang sudah kita pelajari di checklist. Yang sudah kita pelajari checklist. Al-mufrad apa? Marfu'un bi al-musanna marfu'un bi jamak mudzakkar salim marfu'un bi wa jamak muannas salim marfu'un bi dhammah, jamak taksir marfu'un bi dhammah. Nah itu
Berarti tinggal beberapa lagi. Ada ad-dhamir, ismu isyarah, isim mausul dan seterusnya. Baik. Nah, al-an sanadrus halaman safhah salasah wa khamsun. Al-mubtada berupa ad-dhamir. Al-mubtada berupa ad-dhamir. Dhamir darasna fi durusul lughah. Dhamir arba'ah asyar, ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ke-14 ini boleh menjadi mubtada. Tinggal sesuaikan khobarnya. Misal kalau saya berarti saya siswa, anak thalibun. Kami siswa berarti nahnu. Berubah, kalau kami kan banyak berarti ubah juga khobarnya, begitu maksudnya. Nahnu tullabun. Nah, misal jadi tergantung yang berbicara atau yang dibicarakan. Berarti kalau antuma, kalian berdua siswa, antuma thalibani, antum tullabun, anti satu orang perempuan berarti thalibatun, antunna jama juga berarti thalibatun. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berbicara dhamir berarti khobarnya mengikuti dhamir. Lihat undur di sini, undurna al-mudzakkar, misal ana thalibun, anta ustadun, nahnu muslimuna, huwa tilmidun, hum tullabun. Kalau muannas, yang berbicara muannas, misal ana thalibatun, anti ustadatun, nahnu kami. Kalau yang tadi muslimun berarti yang berbicara laki-laki. Kami orang-orang muslim laki-laki, berarti nahnu muslimuna. Jika yang berbicara para wanita maka nahnu muslimatun, hiya tilmidatun, hunna thalibatun. Fahimtum? Nah, untuk al-qaidah ini isdhamir adalah ismun, adalah isim ya dulu yang menunjukkan ala mutakalim. Menunjukkan apa? Orang yang berbicara, mutakalim. Au mukhatab, yang diajak bicara. Yang berbicara berarti saya, kami. Yang diajak bicara berarti anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Au ghaibin, atau yang ghaib, dia, mereka berdua, mereka ya, dia perempuan, mereka berdua perempuan, dan mereka perempuan. Itu ghaibin. Maka kesimpulannya ad-dhamir salah satu anwa. Jadi dhamir itu ada 3 jenis. Ada lil mutakalim, yang berbicara, orang ke-1 itu ana dan nahnu. Lil mukhatab, anta, anti, antuma, antum, antuna. Lil ghaib, huwa, hiya, huma, huma laki-laki maksudnya, dan huma perempuan, itu muannas wa mudzakkar, hum wa hunna. Untuk al-qaidah selanjutnya, iftasafha ba'daha. Idza waqa'a, jika terletak ad-dhamir fi awalil jumlah,
Jika dhamir terletak di awal kalimat, fahuwa mubtada, maka dia mubtada. Wa ma yukmil makna mubtada, dan apa yang menyempurnakan makna mubtada. Wa ma yukmilu, dan apa yang menyempurnakan makna mubtada, makna jumlah, makna kalimat, ba'da dhamir, setelah dhamir disebut khabar mubtada. Kesimpulannya, setelah ada dhamir yang menjelaskan dhamir, maka dia khabar. Nah, yang keempat ini yang penting. Ad-dhamir kulluha mabniyatun. Dhamir seluruhnya mabni, bukan marfu. Bukan marfu, tapi mabni. Apa bedanya Ustaz? Marfu dengan mabni, kalau mabni itu tidak berubah-ubah, tetap. Tapi kalau marfu, kalau yang i'rab tadi bisa berubah. Contoh, misal at-talibu nasyidun, al-muslimani mujtahidani. Al-muslimun, jangan asal muslimun terus. Misal al-kafiruna apa? Orang kafir itu jahiluna. Apa jahilun? Bodoh. Ini kenapa disebut ya? Apa i'rabnya? Marfu ya. Ini semuanya marfu, cuma tandanya beda-beda. Nah, kalau marfu ini atau namanya i'rab, i'rab itu kedudukan harokatnya, kedudukan kalimatnya. I'rabnya adalah marfu, marfunya dengan dhamma. Kalau ini masih bisa berubah menjadi atolibu, menjadi atoliba, menjadi atolibi. Gimana Ustaz? Kapan dia berubah? Bisa berubah. Nah, bisa berubah itulah disebut i'rab. Lawannya kata mabni. Kalau mabni tidak bisa berubah-ubah. Tapi kalau tolib ini namanya i'rab, yaitu bisa berubah jadi dari u bisa jadi i. Kapan? Kalau dimasuki oleh huruf jar atau jar, ya. Maka kalau memasukkan fi berarti fit tolibi nasyidun. Itu maksudnya. Yang ini kalau memasukkan huruf jar juga sama berubah, bukan muslimani lagi tapi menjadi muslimaini. Ini juga sama berubah, bukan wawu lagi tapi bisa berubah menjadi al-kafirina. Ya, artinya ini tidak tetap bisa berubah karena faktor tertentu. Tapi dhamir, nah ini dhamir yang kita pelajari mau kemasukan huruf jar
atau siapapun, anak tetap anak, tidak bisa anu, ani tidak bisa. Kalau ini kan atau libu, atau liba, atau libi bisa, tergantung nanti faktor yang membuat dia harus berubah. Nah, kalau domir tetap nahnu, tidak ada nahna, tidak ada nahni. Nah itu untuk membedakan yang dimaksud dengan mabni, mabniyatun, mabni. Nah, aja dulu itu. Ini istilah lawan dari kata marfu atau i'rab ini namanya mabni, tidak berubah-ubah. Kapan sih Ustaz sebenarnya berubah? Kapan sih? Nah, kita coba ya. Akan masukkan, coba contoh. Kalau dimasuki oleh si inna. Nih. Tahu gak inna nih? Inna apa artinya? Tahu semua kan kita? Sesungguhnya siswa itu rajin. Ini tidak boleh domah gara-gara ada si inna. Berarti jadinya inna toliba. Kenapa Ustaz? Pokoknya kaidahnya kalau ada si inna dia harus itu. Kapan ini dipelajari? Nanti. Sabar. Itu maksudnya. Yang gimana? Yang mana Bu? Oh iya betul itu sahih. Ya, nah jadi tapi kalau nasyidnya tetap, karena yang berubah yang paling dekat aja nih. Berarti kalau tadi al muslimani ya, nasyidoni misal, akhirnya, nah gara-gara si ina nih, ina itu tukang ubah nih. Gara-gara si ina datang masuk, maka alif ini tak berdaya. Harus diubah menjadi bentuknya kepada ya. Jadinya muslimaini, innal muslimaini. Yang ini yang tetap, karena yang berubah yang dekat aja nih. Ya. Maka jadinya innal muslimaini. Berarti apa? Berarti menunjukkan si tolib ini nggak bisa dalam satu keadaan berubah-ubah. Kalau kemasukan si ina berubah, belum kemasukan yang lain si siapa lagi nanti huruf jar tadi harus jar. Tapi kalau domir tegal, sabar, ya pusingnya. Ya, kalau bentuk dua yang bentuk gimana? Iya, bentuk dua ini kan tadi ada alif nih. Oh, kalau memasukkan jar sama pakai ya juga. Sama pakai ya juga. Contoh, kalau memasukkan fi berarti fil muslimah ini sama aja. Mau memasukkan yang nasab yang seina ini atau yang jar sama tetap pakai ya. Nanti kita pelajari. Yang penting intinya sekarang membedakan bahwa yang ini yang namanya marfu atau i'rab itu bisa berubah-ubah, tapi yang namanya mabni tidak berubah. Itu saja dulu pahaminya. Ada pertanda ini nanti kita pelajari insyaallah. Ya, sabar dulu. Sekarang kita fokus masih ke yang marfu. Nah, yang besar nasyitoni tidak berubah. Kalau nasyid kan yang paling dekat aja yang berubah, yang paling dekat dengan inna. Tidak ubah, diubah dua-duanya. Beda nanti ya. Ini mau ditambah lagi kan? Contoh yang lain yang baru.
Aduh, dari mana mulainya nih? Beginilah ya, sabar. Baik, kita baca dulu. Perhatikan. Sekarang kita bahas mubtada'nya berupa domir. Sekali lagi, domir itu adalah mabni. Ya, ini mabni. Ingatkan ini. Kalau ditanya mabni itu apa? Mabni itu tetap tidak berubah-ubah harokatnya. Nah, sekarang kita lihat cara i'rabnya ini agak beda sedikit karena dia mabni, dia nggak pakai kata-kata marfu. Ana, lihat i'rabnya. Ana domir munfasil. Pasti lupa nih apa munfasil. Ingat ya, dia terpisah. Kan ada muttasil, ada munfasil. Bedanya kalau munfasil yaitu yang kita pelajari huwa huma hum ya huma huna itu semuanya munfasil. Adapun yang muttasil kita tulisnya untuk mereview ini yang munfasilun nih ya, dengan yang muttasilun. Kalau munfasil berdiri sendiri terpisah yang kita hafal huwa huma hum dan seterusnya. Adapun yang muttasil harus bersambung dengan isim sebelumnya. Contoh, kalau huwa berarti kitabuhu, itu maksudnya. Nah itu. Nah kitabuhu artinya harus ada kata-kata yang nempelinnya nih. Nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau ini bisa berdiri sendiri. Baik. Maka namanya disebut domir. Ini hanya nama aja ya. Domir. Dia adalah domir. Anak adalah domir munfasilun mabniyun ala sukun. Nah, ini kalimat baru lagi. Perhatikan. Jadi untuk melihat mabni, dia mabninya dengan apa? Ini contoh ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma. Cukup itu dulu ya. Guna ya, cukup dulu. Mabni itu mabni nih. Mabni juga ada tandanya. Sebagaimana si marfu, marfu itu ada tandanya apa tadi? Dhamma, alif, wawu yang baru kita pelajari. Si mabni juga ada nih. Mabni pertama ala, mabniun ala biasanya ya. Mabniun ala pertama ad-dhammi. Bukan doma, tapi namanya dhammi. Namanya aja beda. Kalau yang di sana doma, yang di sini dhammi. Mabniun ala al-fathi, bukan fathah tapi fathi. Apa bedanya? Ini hanya istilah untuk membedakan. Kalau dhamma berarti untuk si marfu, kalau dhammi berarti untuk si mabni. Paham? Jadi yang ada tambah mutan. Mabniun ala, satu lagi alal kasri, kasroh. Ya, satu lagi mabniun ala. Ya, ini kan harokat. Ada dhamma, fathah, kasroh, sukun kan harokat seperti itu. Nah, maksudnya si mabni ini mempunyai ciri ini. Dhammi, fathi, kasri, sukun. Nah, sekarang lihat huwa, lihat harokat huruf terakhirnya, lihat wawunya, lihat alifnya, lihat mimnya, lihat ya-nya, lihat alifnya, lihat nunnya, harokat terakhirnya. Berarti kalau huwa mabni ala mumtaz, berarti fathi ini fathah kan? Fathi huwa. Kalau huma berarti mabni ala alif, di sini mati nih, nggak ada harokatnya, berarti sukun. Pokoknya kalau ada alif berdiri begini nggak ada harokatnya, huma panjang begini, berarti mabni ala sukun. Berarti kalau hum mabni ala sukun
Iya, coba anta, tak anta, Pasti. antuma, sebun, antum, anti, Kasri. kasri, antuma, Sukun. subun. Pokoknya kalau ada alifnya panjang, antuma, panjang pokoknya subun. Antunna, Pasti. Pasti. tapi ana, Sukun. subun, nahnu. Domi. Domi mumtaz. Seperti itu cara menganalisis dia mabninya pakai apa. Domir ini. Ya, ini sama aja, cuma bedanya kalau ini tidak berubah-ubah, nggak ada huwu, nggak ada huwi, tetap huwa. Namanya mumtaz. Nah, makanya dibedakan sedikit aja. Yang di sana doma, yang di sini domi. Rumit bahasa Arab itu. Jelimet sampai sini-sini ya. Iya, domi sama, cuma beda untuk membedakan istilah. Begitulah para ulama membuat kaidah. Ya, mirip bahasa Jawa. Nah, berarti dari sini kita mudah menganalisis. Undur. Ini yang tidak hadir hari ini rugi. Akan menangis sepanjang tahunnya. Iya, yang tidak hadir hari ini tidak akan terulang lagi penjelasan seperti ini. Oh, ada video ya? Alhamdulillah. Baik. Lihat, kita lihat ya. Ini kita lihat i'rabnya. Ana dhamir munfasil mabniun ala sukun. Baru kita tahu sekarang kenapa dia mabni ala sukun. Nah, harus ada embel-embel ini karena si ana ini sebagai mubtada. Kan tadi mubtada harus marfu, ya kan? Gara-gara dia tetap harus marfu padahal dia mabni, maka disebut di sini fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in itu artinya dia sebenarnya kedudukannya marfu, itu terjemahannya. Fi mahalli raf'in maksudnya fi mahalli marfu. Mahal itu kedudukannya, dia kedudukannya harusnya marfu karena dia mubtada, itu maksudnya. Ini terjemahan dari i'rab ini. Cuma gara-gara dia mabni maka disebutkan mabni dulu. Pokoknya pahamnya dulu itu. Ana adalah dhamir yang munfasil dan dia mabni, tidak bisa diubah-ubah, mabninya atas sukun. Cuma karena dia mubtada maka dia kedudukannya sebenarnya marfu sebagai mubtada, itu maksudnya. Dah kita lihat pahaminya. Fi mahalli raf'in mubtada. Terkadang ilmu itu harus taklid. Udah pokoknya. Dari sananya begini udah. Harus pakai samina wa ta'na. Enggak pakai akal. Ini apa-apaan sih gitu ya. Iya, kenapa sih harus begini? Repot amat gitu ya. Ya begitulah para ulama membuat kaidah. Tapi setelah tahu baru oh iya. Itu kalau tahu, kalau nggak tahu, kenapa? Ya, kalau tahu jadi oh iya benar. Ya, nah jadinya begitu seterusnya. Pokoknya kalau mubtada'nya dhamir, praktekkan i'rab seperti ini. Berarti bisa contoh nomor 2 asani. Anti tholibatun, berarti dhamir munfasil mabniun alal kasri, jelas. Kemudian fi mahalli, dia kedudukannya rafa, sebenarnya marfu karena dia mubtada. Fi mahalli raf'in mubtadaun.
Mahali itu kedudukan. Rof'in itu maksudnya marfu. Mubtada ya rofa. Baik. Adapun khobarnya gampang. Kalau khobarnya karena bukan domir maka lebih mudah, tinggal tholibatun berarti khobarul mubtada marfuun bi dhamma. Kalau hum mukminun berarti mukminunnya khobarul mubtada marfuun bil wawi. Tinggal domirnya saja, lihat hum domir munfasil mabniun alas sukun. Ya, baik. Ini usahakan harus diringkas. Iqrob itu harus diringkas. Gak perlu dihafal, diringkas. Contohnya kalau di buku ini kan harus buka beberapa halaman nih. Gini bolak-balik. Tulis saja di buku rangkuman. Iya, ada nanti wajib. Iya, sekarang nggak ada PR, tapi dikasih PR nanti. Ada kita nanti terima. Nih contoh, buat ditulis di buku seperti ini. At-thalibu jadidun. Satu, ini contoh yang mufrad, tulis irobnya. Itu aja di bawah-bawah. Nanti yang at-thalibani, ini yang thalibani jadidani, tulis redaksi irobnya bagaimana? Ini mubtada marfuun bil alif. Ya, kemudian yang ini khabar mubtada marfuun bil alif. Kemudian tulis yang at-tullab yang jamak taksir. At-tullab misal mustahiduna, tulis irobnya. Sama yang terakhir ini tulis misalkan huwa misal thalibun. Hanya beberapa tadi sini ini sudah mencakup tadi beberapa pelajaran. Kalau tidak dibaca, kalau tidak dirangkum, berat menghafal i'rab ini. Jangan dihafal, diulang-ulang saja terus, dibaca terus, nanti paham. Dikerjakan ini, jangan gak dikerjakan, ditulis. Kalau hanya di buku ini susah, bukannya ketebelan. Iya, ujiannya sekarang ada i'rab. Jadi esainya nanti ujiannya begini, i'rablah kalimat berikut ini. Al-muslimuna tiwalun. I'rab gimana? Al-muslimuna mubtadaun marfuun bil wawi. Apa ada ini itu? Tiwalun berarti khabar mubtada marfuun bil dhamma, karena dia jamak taksir. Nah, seperti itu. Ya. I'rab berikut ini coba. Hunna muslimatun. Nah, itu harus hafal maksudnya. Dhamir munfasil mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Muslimatun khabarul mubtada marfuun bi dhammah li annahu jama' muannas salim. Dipahami dan dihafal tentunya. Kelas, coba kita cukupkan sampai sini. Tadribat. Iftah at-tadribat. Sepaham? 74. 74 alif ya. 75 jim yang kedua maksudnya jim yang bawah. 75 karena jim semua jim tulisannya. Yang akmil 76 dal. 77 ha dan wawu. 78
80. 79 tidak. 78 ya. Iya sampai nomor 10. 80. 81 dal. 80 semuanya alif. 81 dal. 82 dal. 82 dal dan ha. 83 waw. 84 to. 87 dal. Hah? Iya, 87 dal. 86 alif. 87 dal. 88 itu apa maksudnya? Anta mujtahidun menjadi antuma mujtahidani. Kalau huwa berarti hah? Apa perintahnya apa ini? Ubah kepada seperti contoh berarti menjadi dua gitu ya. Berarti menjadi huma muhandisani. Ini terlalu mudah ya. Ya ini kita tinggalkan. Yang hak kita tinggalkan, yang 89 saja. Kita gunakan yang wau. Ubah kepada jamak. Hiya berarti jamaknya hunna. Huwa jamaknya berarti hum. Ana jamaknya nahnu. Anta jamaknya ya, ubah ke jamak seperti itu. Tinggal ubah khobarnya juga. Khobarnya di situ mahiratun, falahun, muwazzafun, mukhlisun, masruratun, sa'idatun, amilun, ustadun, itu khobarnya. Kayak itu. Ya, kelas Yafi. Yang terakhir, mana apanya yang terakhir? Wow, yang terakhir tadi halaman 89. 88 yang haknya tidak usah. 88 yang atasnya saja, yang hak tidak. Iya, 89 wow. Baik ya, ini insyaallah sahlun murojaah. Jangan lupa i'rabnya dirangkum, diringkas. Kalau tidak, biasanya ujian KO tidak hafal, paham cuma pahamnya di kepala, tidak bisa dituangkan untuk tulisan. Maka dirangkum. Cuma paling satu lembar murojaah. Baik, naktafi lahuna. Pekan ini nahu hanya 1 jam ya. Lah bahasa, makanya banyak PR-nya. Baik ya, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thaibat ada yang datang? Siapa? Amelia, Citra ini? Tidak. Oh, Risa, Rena, Nam, Citra, Suma, Sri, Nam, Risa. Baik, tulangnya Taufik.